Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus sesepuh-sesepuh Masjid Al-Mubarakah. Hadirin hadirat Bapak Ibu, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin setiap hari Sabtu ba'da subuh. Pagi ini kajian kita sampai pada bab kedua, Al-Babus Tsani. Bab kedua dari kitab Hikam itu membahas tentang adabul arifi secara umum, adabnya orang yang ingin menuju jalan ma'rifat. Atau orang yang arif itu dia hendaknya punya adab. Adab itu kita tahu maknanya adalah akhlak atau etika. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma faragha minal babil awwali, tatkala Imam Ibnu Athaillah selesai menjelaskan bab awal. Bab awal itu tentang amal ya, ikhlas. Asyara, maka memberi isyarat penulis kitab ini, yakni Imam Ibnu Athaillah, ilal babis tsani, kepada bab yang kedua. Faqala radhiyallahu anhu, maka berkatalah radhiyallahu anhu Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ma taraka minal jahli syai'an, ya, adalah bodoh sekali seseorang man arada ayyadhhara fil waqti, yang dia melakukan sesuatu ya ghaira ma adhharahu Allahu fihi, bukan pada waktu atau di waktu yang Allah tidak menghendakinya pada saat itu. Atau bahasa gampangnya, sungguh bodoh sekali orang yang hendak melakukan sesuatu ya pada waktu atau pada saat di mana Allah tidak menghendaki dia ada pada saat itu. Ibnu Ajibah, pensyarah kitab ini, mengatakan al-jahlu huwa diddul ilmi. Yang dimaksud bodoh itu artinya dia tidak mengerti. Waqila, yang dimaksud ada lagi yang mengatakan alangkah bodohnya itu maksudnya adamul ilmi bil maksud. Orang ini tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Allah. Lah orang bodoh itu huwa ala qismain. Kata para ulama, bodoh itu ada dua tingkatan. Basit wa murakkab. Bodoh yang ya tipis, basit itu. Wa murakkab, dan bodoh yang kuadrat. Kalau dulu kita belajar istilah apa namanya, matematika, istilahnya kuadrat, double bodohnya udah kebangetan. Lah orang yang bodoh tapi bodohnya itu lumayan tipis, lumayan dikit, itu adalah fal basitu ayyajhala wa ya'lama annahu jahil. Kalau orang yang bodoh tapi bodohnya lumayan dikit, itu adalah orang yang mengerti bahwa dirinya bodoh. Karena dia tahu dirinya bodoh, dia tidak banyak komentar. Nah, dia itu diantaranya orang yang bodoh
tadi tapi tahu dirinya bodoh. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, katanya manusia itu dibagi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Pertama, ada orang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Fadzalika alimun. Nah, orang yang pertama ini orang yang tahu dan dia tahu dirinya tahu, berarti ini orang alim. Fattabi'u, lu ngaji sama dia. Kalau ada orang alim, siapa orang alim itu? Orang alim itu ada orang yang tahu dan dia tahu, dirinya tahu, tuh orang alim. Lu ngaji sama dia, ikuti. Yang kedua kata Imam Ghazali, warajulun yadri, ada orang pinter, ada orang mengerti. Wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak sadar kalau dia itu pinter. Fadzalika ghafil fantabihu. Berarti ini orang sedang ghafil, ghaflah, lalai, tidak sadar. Fantabihu, bangunin dia, ingetin, lu pinter, lu alim, lu kenapa nggak tahu kalau kau alim, kau pinter, punya potensi. Nah kan gitu kan. Nah, ada orang begitu Pak, ada orang pinter tapi nggak tahu, nggak sadar dirinya pinter. Ini orang pinter. Jadi orang pinter itu ada 2 kata Imam Ghazali. Ada orang alim yang tahu dirinya alim, atau dia mengerti dirinya mengerti, berarti orang alim, kita suruh ngaji. Ada yang kedua, dia sesungguhnya dia mengerti, tapi dia tidak menyadari kalau dirinya mengerti. Nah, itu namanya orang ghafil, orang lalai. Ya, dia harus diingatkan katanya. Lah ada lagi saudara-saudara yang bodoh sekarang. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang dia tidak tahu, bodoh berarti kan? Tapi dia tahu kalau dirinya bodoh. Ah, berarti ini basit. Bodohnya bodoh yang tipis. Fa'alimhu fahuwa jahilun. Berarti ini orang jahil, orang bodoh. Fa'alimuhu, ajarin dia. Kasih tahu dia. Yang berat yang keempat. Warajulun la yadri. Ada orang tidak tahu, wala yadri annahu la yadri, tapi dia tidak sadar, tidak tahu kalau dirinya nggak tahu, ngerasa tahu. Ya udah goblok tapi ngerasa pinter lah, repot ini. Ada orang goblok tapi ngerasa pinter, gimana tuh ngadepinnya nih kata. Kalau ketemu orang bodoh tapi dia sadar dirinya bodoh, enak. Iya Pak, saya belum tahu Pak, tolong saya dikasih tahu, kan enak gitu. Kalau yang keempat ini yang pusing kita. Dia nggak ngerti tapi ngerasa ngerti, so pinter. Fadzalika hamqa. Itu orang geblek kata Imam Ghazali. Orang hamqa itu kalau orang Jawa bilang kumprung. Orang geblek dah susah katanya. Kata orang sini PA. Itu orang apa namanya? Udah PA susah. Fatruku, ketemu orang PA jangan dikasih tahu, terus diapain? Lu tinggal pergi aja dah. Fatruku, kau tinggal pergi. Nah, ketemu orang PA susah. Nah, dia ngerasa pinter, padahal goblok gitu. Tapi ngerasa pinter. Ngomong nggak pernah mau kalah dia nggak tahu. Dikasih tahu kalau yang namanya Priuk di utara, dia bilangnya dekat Bogor, kan susah. Misalnya begitu. Udah jelas-jelas yang namanya Priuk adanya di bagian lor, di bagian utara dekat laut. Dibilangnya di mana? Di Bogor. Kasih tahu susah. Lah gue bisa di sono katanya. Ya susah udah. Lah, dalam tasawuf, saudara-saudara, orang yang dia menginginkan sesuatu atau melakukan sesuatu atau posisi sesuatu pada sesuatu yang tidak Allah kehendaki, itu goblok.
berarti jahil. Kenapa ya? Kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala itu ya punya kehendak atas makhluknya. Oleh karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala punya kehendak atas makhluknya, maka hadirin jangan pernah kita menentang kehendak Allah itu. Begitu maksudnya. Orang yang arif, orang ahli ma'rifat, dia tidak akan pernah melawan keinginan Allah itu. Dia tahu posisi. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah itu fa'alun, maha melakukan, lima yuridu, atas apa yang Allah kehendaki. Kalau kita mau melawan kehendak Allah, bodoh berarti. Allah menghendaki misalnya, maaf, kita ya pada satu tempat dan posisi. Kita lawan kehendak Allah, lah bodoh. Ya. Itu sama saja dia tidak ridho dengan qada qadarnya Allah. Saudara-saudara, orang bodoh, kalau orang isinya mengeluhkan atas apa yang menimpa padanya dari kehendak Allah dan protes, dia bodoh. Kalau dia tahu, dia tidak akan protes. Ketika ada hari-hari dia ditempatkan, sebut ya di satu tempat ketemu orang ahli maksiat, atau berada di tempat di mana dia harus ngurusin orang-orang yang ahli maksiat, atau orang zalim, atau orang yang maaf akhlaknya jelek. Boleh jadi tetangga, boleh jadi teman, bahkan boleh jadi keluarga kita. Kita kok dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala takdir begitu gitu. Itu kita nggak boleh kemudian marah, ya Allah, ini orang kampung saya susah amat, katanya diajak sembahyang ke musola, diajak sembahyang ibadah ke masjid, isinya pada main gaple mulu, mau mabok. Ya Allah, ini teman-teman saya di kantor kenapa kayak begini kelakuannya, kerjanya pada nyolong semua, misalnya gitu. Ya Allah, ini kenapa anak istri saya, keluarga saya, adik, abang saya, begini semua. Lalu kita kok mau marah? Gak bisa. Kalau orang yang tahu, di situ pasti ada hikmah. Itu katanya orang yang bagus, orang hidup itu, dia secara zahir harus memperlakukan apa yang dia hadapi dengan syariat, tapi secara batin di dalam dia harus menghadapinya dengan hakikat. Itu yang paling bagus. Secara syariat, saudara-saudara, misalnya kita ketemu hidup di masyarakat yang masyarakatnya kayak tadi, isinya pada maksiat, diajak ibadah susah. Maaf nih, yang mabok, yang main judi. Secara syariat, ayyu'amilahum fid zahir bisyari'ah fayudzakiruhum. Secara zahir kita harus memperlakukan mereka secara syariat. Dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia diingetin, dilakonin pelan-pelan. Ya emang begini. Tinggal di satu wilayah yang kadang-kadang ketemu wilayahnya begitu, Pak. Kalau kita tinggal di satu kampung, orangnya kalau denger adzan pada ke masjid semua, lah udah nikmat begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita dengar adzan, semua pada ke masjid, udah nikmat. Kayak misalnya di pesantren. Apalagi di Mekah, ya enggak? Orang di Mekah, waduh, denger adzan, semua udah di masjid, pada nangis.
hidup nggak selalu ideal begini. Nah, tapi ternyata hidup di daerah yang molimo kata orang Jawa, daerah merah, Bromo Corah, isinya kayak gitu. Adzan yang sembayang, yang adzan dia, yang selawatan dia, yang qomat dia, imamnya dia, makmumnya jin sama malaikat. Kanan kiri orang pada mabok, pada giliran ada makmum datangnya lama. Saudara-saudara, ternyata kata Nabi, kalau dia mau sabar, dia hadapi masyarakatnya yang susah, diajak ibadah tadi, terus dia tetap azan. Nggak berhenti dia. Nggak kemudian putus asa, udah gue tutup aja dah, mau sholat dah, kalau mau ada yang mau beli gue jual ini gitu dia. Gue pindah aja, nah berarti dia nggak sabar. Alangkah bodohnya dia. Gitu. Kalau dia melawan apa yang Allah kehendaki pada dirinya di satu waktu, lalu dia tinggal pergi, dia bodoh, nggak ngerti dia. Di situ Allah mau kasih pahala besar. Dalam satu riwayat, saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, kitab itu saya baca dulu, ya sekitar hampir 20 tahun lalu, ya. Itu ternyata kalau ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala dia ditempatkan atau beramar ma'ruf di satu tempat yang isinya orangnya pada kayak begitu modelnya, ahli maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala 70 kali lipat. Masya Allah. Jadi pengurus musola, jadi pengurus masjid, jadi ustadz yang mau beramar ma'ruf di satu tempat yang orangnya susah diajak ibadah, itu katanya pahalanya 70 kali lipat dibanding di daerah yang masyarakatnya udah jadi gitu loh. Nah makanya kalau orang dia tahu tadi secara zahir dia bermuamalah secara zahir, ya orang yang masih mabok diingetin, yang masih judi diingetin, ngajak pelan-pelan, bayang yuk. Kadang-kadang juga ngajak ibadah orang kayak begitu, ya kita harus masuk ke dunianya dulu gitu. Maksudnya ke dunianya bukan berarti ikut mabok, bukan. Ya, bukan berarti ikut main judi, bukan. Tapi maksudnya cara berpakaiannya. Nah, kalau kita datang kayak begitu langsung pakai sorban, pakai sarung, pakai peci putih, pakai udeng-udeng lah pada kabur dia. Kita masuk dulu. Itu namanya bermuamalah secara zahir. Tapi secara hakiki, wa fil batini bil haqiqah. Hakikat itu hati kita secara batin harus ridho, Pak. Fa yu'adziruhum. Kita kemudian memberikan uzur, maaf kepada mereka. Ya wajar ya. Mungkin di sini dari dulu belum ada ustadz, belum ada madrasah, belum ada yang dakwah di sini. Maka kemudian dia sabar di situ. Apalagi dia tahu semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala 70 kali lipat. Itu yang hidup di satu masyarakat yang kayak tadi. Di kantor juga begitu, sama. Ya. Kalau kita ketemu yang kayak gitu tuh, dagang di pasar pada nyolong semua, kerja di kantor pada nyolong semua. Secara zahir kita perlakukan dengan syariat. Ya, diingetin pelan-pelan. Caranya jangan sinis begitu. Jangan langsung main sinis. Nah, inilah yang membedakan orang yang ngaji tasawuf dengan yang tidak begitu. Saudara-saudara, kita bisa memperhatikan ya. Gaya orang mengingatkan, menasehati orang itu akan kelihatan di situ. Cara dia menasehati. Ada orang yang menasehati orang, dia bilang kulil haqqa walau kana murra, kata dia. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Itu betul, peribahasa itu betul. Tapi kulil haqqa walau kana murra itu harus dibarengi dengan adab.
dengan akhlak. Al-arif, orang yang sudah ngaji tasawuf, ketika dia mengingatkan kepada orang, katakanlah kebenaran, dia mengingatkannya dengan penuh rasa cinta. Itu bedanya, Pak. Mengkritik katakan, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Itu mengkritiknya, atau amar ma'ruf nahi mungkarnya, atau memberi nasihatnya, mau idahnya, dengan penuh rasa cinta. Itu bedanya. Tapi orang kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengkritik, atau mengingatkan orang, siapapun, orang kampungnya, orang kantornya, termasuk keluarganya. Kalau yang dia tidak pernah ngaji tasawuf, dia mengkritiknya, mengingatkannya, menasehatinya, amar ma'rufnya dipenuhi dengan rasa benci. Itu beda. Lah, yang membedakan apa ini? Satu cinta, satu benci. Cinta itu kan dasarnya karena ilmu. Emang ini udah takdir saya ini. Punya teman kayak begini, punya masyarakat kayak begini, punya keluarga kayak begini, punya rakyat kayak begini, punya pemimpin kayak begini. Kan begitu. Oleh karenanya dia terus dipenuhi rasa cinta, mengingatkan. Bukan benci aja. Ada orang isinya benci doang sama orang. Nah, kalau dia dipenuhi rasa benci, berarti kan tadi tidak mau memberikan udzur di batinnya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari sini kita bisa tahu ya, orang-orang ahli tasawuf, ya, al-arif billah, itu tadi selalu melihat apa yang dihadapi dari dua kacamata. Kacamata zahir dan kacamata apa tadi? Batin. Kacamata zahir dia gunakan dengan syariat. Ya syariat itu tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu syariat. Memberi nasihat orang itu syariat. Misalnya gitu kan. Kalau ibarat sakit berobat itu syariat. Tapi dia juga gunakan kacamata hakikat, kacamata batin. Ketika dia sakit berobat itu syariat zahir. Tapi secara batin, dia senang dikasih sakit. Waduh, susah itu. Senang dikasih sakit pada sisi lain, karena maksudnya senang itu ridho, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dia pahala. Nggak ada ngeluh. Lah orang ridho itu cirinya apa? Nggak ngeluh gitu. Makanya ada orang yang hidupnya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menunjukkan situasi wajah yang sedih, marah, dalam arti marah pada kehidupannya. Enggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur kepadanya segala apa yang datang dan menimpa padanya. Dan dia tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan menghendaki itu pasti yang terbaik lah itu tuh. Ini yang susah. Makanya nanti dalam kalimat lain Ibnu Athaillah mengatakan liyukhaffif anka alamul bala. Hendaknya akan terasa ringan bagimu sakitnya ujian manakala kau tahu bahwa ujian itu adalah kehendak Allah kepadamu. Nah itu. Orang kalau tahu bahwa ketika dia diuji itu adalah kehendak Allah kepadanya, maka itu yang namanya bala, yang namanya ujian nggak kerasa berat. Malah bukan cuma nggak kerasa berat, lama-lama enak bagi dia. Lain yang susah ini. Saudara-saudara, tidak sengaja saya itu membaca kembali satu syair yang ini adalah syairnya Imam Syafi'i. Ada pada Ad-Diwan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kumpulan syair. Disebutnya Ad-Diwan Asy-Syafi'i. Syair ini
Dulu biasanya saya dengar kalau ada orang main gambus. Memang kadang-kadang yang namanya gambus itu, Pak, itu kan datang dari Yaman ya, musik-musiknya. Itu isinya banyakkan sebenarnya adalah nasihat-nasihat sufi. Ya, cuman dibarengin sama musik gitu doang. Dulu yang terkenal Abdullah Ta'lab. Abdullah Ta'lab. Walid dulu ya, Habib Abdurrahman Segaf, ayahnya Habib Ali, Allah yarhamuhum, ya. Itu kalau nikahin anaknya, cucunya, itu malam ada rohah namanya. Ya, rohah itu saat santai kemudian ada tampil gambus. Abdullah Ta'lab katanya sering main. Saya nggak pernah lihat langsung, tapi orang-orang cerita. Itu pakai musik. Deng 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 gitu. Amurru 'ala diyara diyara laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Deng 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 gitu. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Deng 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 gitu kan. Gitu. Lah, kalau orang awam ya yang dia perhatiin gitu cuman musiknya dong, enak nih katanya. Wah, enak katanya. Lu tahu artinya enggak? Gua kagak ngerti dah gitu. Nah, ya. Kalau yang tahu itu pesan-pesan sufinya dalam. Kayak amurru 'ala diyar diyara laila itu sering saya kutip. Ini misalnya bercerita tentang cinta. Bagaimana Majnun begitu tergila-gila pada Laila, ya kan? Namanya juga Laila Majnun, namanya Qais bin Amir, saking tergila-gilanya dia menciumi rumahnya atau tembok rumahnya Laila. Bahkan gapura kampungnya dia begitu masuk diciumin. Kata orang Majnun, gila tuh katanya si Qais. Kenapa? Lala gapura dipeluk-peluk. Lah tembok rumahnya Laila dipeluk-peluk. Apa kata Majnun? Apa kata Qais? Amurru 'ala diyara diyara Laila. Aku memasuki perkampungannya Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara. Aku ciumi tembok-tembok rumah di kampung itu. Terakhir aku peluk tembok rumahnya Laila. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Kalau orang enggak paham, dikira gua gila, tembok diciumin. Bukan rumah itu yang aku cintai. Walakin hubbu man sakana diyara. Tapi kata Qais, yang aku cintai adalah orang yang tinggal di dalam rumah. Orang menciumi Ka'bah, kan begitu, selalu saya katakan, itu bukan dia gila sama Ka'bah, tapi dia cinta kepada pemilik Ka'bah. Orang menciumi makam Nabi, atau juga menciumi makam wali lah, katakan begitu, jangan ujuk-ujuk kita bilang musyrik. Oh gila tuh dia, musyrik. Kenapa? Makam wali diciumin katanya. Nisannya diciumin, wah udah musyrik aja dah katanya. Lah dia nggak ngerti, dia mencium itu karena cinta kepada orang soleh. Nah itu nasihat tasawuf, sama ini. Yang terkait dengan adabul arif, adabnya orang yang ahli ma'rifat. Itu kadang-kadang kalau kita temukan, itu Imam Syafi'i membuat satu syair-syair yang mungkin relevan, cocok dengan kondisi kita saat ini. Kondisi di mana kita sedang mendapatkan ujian dan bala yang begitu hebat ya. Misalnya, kenapa kok kita kemudian sekarang kok terpilih hidup di masa wabah? Katanya datangnya kan bisa 100 tahun sekali, 200 tahun sekali. Kan begitu kan? Dalam sejarah ini terulang baru 100 tahun yang lalu. Kenapa kita terpilih? Misalnya wabah. Nah, sebenarnya kata Imam Syafi'i dalam syairnya,
ya mau wabah, mau ujian apapun, dia akan datang sesuai dengan hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menulis. Setiap hari ada takdirnya Allah. Allah mau apa pada makhluknya secara umum di dunia. Bahkan secara khusus person per person. Si fulan hari ini begini, si fulan begini, si fulanah begini. Itu udah ada catatannya tiap hari. Mau ketipu orang, mau sendalnya hilang di masjid, udah ada. Semua udah ada tuh. Maka kata Imam Syafi'i, yang ini tadi saya katakan, ini Abdullah Ta'lab dulu saya sering dengar membaca syair ini. Da'il ayyam taf'al ma tasha'u. Dang gitu. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Wala tajza' linazilatil layali. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Dang. Wa kun rajulan 'ala al-ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarraka ay yakuna laha ghita'u. Da'il ayyam, kata Imam Asy-Syafi'i. Da'il ayyam, sudah. Biarkanlah hari-hari itu datang. Taf'al ma tasha'u, membawa takdirnya sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini kita begini, tahun ini kita kena wabah. Dia pasti datang. Watif nafsan idza hakamal qada'u. Watif nafsan, buatlah hatimu gembira. Nah, ini menarik. Buatlah hatimu ridha idza hakamal qada'u, ketika qada'nya Allah memutuskan sesuatu padamu di hari itu, di masa itu, di tempat itu, apapun. Masya Allah. Orang yang paling nikmat itu, Pak, orang yang ketika qada'nya Allah datang padanya, memutuskan apapun, di hari apapun, di waktu apapun, di tempat apapun, dia menerima. Ajib. Nah, menerima ini, ridho ini amalan hati. Amalan hati itu adanya di mana? Di dalam. Fil batin. Namanya kata para ulama fil haqiqah, gitu kan? Tapi secara syariat, ya kita harus menjalani biasa. Kayak tadi saya katakan, orang sakit, dia berobat. Itu syariatnya begitu. Ketika dia berobat, bukan berarti dia tidak ridho dikasih sakit Allah, bukan. Orang sakit ketika dia berobat, itu dia sedang, katakanlah, berposisi atau dalam posisi syariat, posisi zahir. Ya. Ketika misalnya motornya hilang, secara syariat dia coba cari. Dia lapor kantor polisi. Itu syariat aja. Ya. Lu kenapa udah tahu motor hilang kayak gitu, kalau lapor polisi sukanya ya susah, balik ya nggak apa-apa. Saya lakukan ini bagian dari syariat. Tapi hati saya latih untuk ridho. Masya Allah. Itu susah. Tapi kalau ada orang yang langsung mau ridho, misalnya dikasih sakit, dikasih motornya hilang, dia tidak berobat, dia tidak lapor polisi, dia langsung ridho, ya boleh juga, karena dia langsung memakai hakikatnya untuk panduan, dua-duanya boleh, saudara-saudara. Nah, di sini, jadi pada bab yang kedua ini, sekali lagi penulis atau Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, hadirin, ya, mengingatkan kepada kita agar kita jangan pernah melawan qada qadarnya Allah. Intinya begitu. Ya,
Kalau Allah menghendaki apapun ikutin. Lu jangan lawan. Karena kau melawan kehendak Allah itu menunjukkan atas kebodohanmu. Itu kenapa misalnya para ulama, saya baca misalnya satu ungkapan, ini saya mencoba untuk membaca kitab ini tidak baca kayak santri ya. Sebab dibaca kayak santri persis dulu per kalimat pelan-pelan ini lama banget hatamnya ini. Jadi saya baca kalimatnya lalu nasihat-nasihatnya. Misalnya seorang ulama berkata, waqala Abu Uthman radhiyallahu anhu, berkata seorang ulama Abu Uthman radhiyallahu anhu, mundu arba'ina sana, sudah semenjak 40 tahun yang lalu, ma aqamanillahu ta'ala fi halin fakarihtu. Saya sudah belajar sejak 40 tahun lalu, kata seorang ulama bernama Abu Uthman, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan saya satu posisi, satu keadaan, fakarihtu, saya tidak pernah merasa tidak suka, enggak pernah. Jadi kalau Allah, kata Syekh Abu Uthman, menghendaki saya di satu tempat, di satu posisi dari 40 tahun lalu. Kenapa sih saya kok begini? Ya udah. Bahkan misalnya Allah Subhanahu wa taala lewat orang tuanya. Saudara, ada orang tua begini. Dia punya anak nih. Ini bukan warisan, bukan. Ini hibah. Kok misalnya bapak kita bilang kepada kita ngasih gitu. Lo rumah belah sono. Kamu yang ono, lo anak perempuan rumah ini. Kamu ini, ya ini hibah dari bapak. Masih hidup namanya hibah. Kalau udah meninggal baru namanya warisan. Jangan salah. Ada orang kagak ngaji, bapaknya masih hidup, dia datang, Pak, mumpung bapak belum mati, saya minta warisan dong Pak. Lalu kurang ajar lo, gue masih hidup lo minta warisan. Justru warisan itu kalau orang tua sudah meninggal. Kalau masih hidup namanya apa namanya? Hibah. Baik, hibah itu saudara-saudara, kalau kita bicara akhlak, etikanya, orang tua kalau mau memberi hibah sama anak yang adil. Etika orang tua nih. Anak ini dikasih segini, yang ono sama. Maka dulu ada cerita namanya Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man. Dia dikasih kebun korma sama bapaknya, namanya Bashir. Nu'man dikasih kebun korma, kata Bashir, man Nu'man, no kebun belah sono buat lu. Ini dalam hadis nih kita fikih. Nu'man cerita mamaknya, mah, bapak tadi ngomong kebun korma belah sono buat saya. Oh gitu. Emaknya nemuin bapaknya, nemuin suaminya. Bang, bener, abang bilang katanya kebun korma belah sono buat si Nu'man. Iya. Tak dulu kita lapor sama Nabi. Oh main kasih, lah yang lain gimana? Ya, gue pengen aja ngasih sama Nu'man. Mungkin seneng kan gitu. Boleh jadi ada orang tua yang sayang sama anak gitu kan. Dilaporkan kepada Nabi, saudara-saudara. Ya Rasulullah, kata istrinya Nu'man. Inna Bashir, suami saya Bashir ini ngasih kebun korma belah sono sama anaknya Nu'man. Menurut engkau bagaimana ya Rasul? Ngasih itu hibah kan berarti. Nabi tanya kepada Bashir, hai Bashir, kau kasih itu si Nu'man kebun kormamu, apakah anakmu yang lain kau kasih juga yang sama? Belum ya Rasul. Enggak ya Rasulullah. Wah, idan fala, kalau bisa jangan gitu doang. Nah, kata kalau bisa jangan ini nanti kata para ulama fikih kemudian ditafsiri, ada yang bilang makruh, ada yang bilang enggak boleh. Tapi mayoritas hanya mengatakan makruh. Karena secara teori orang yang memiliki sesuatu dia berhak penuh
atas sesuatu yang dia milikinya, mau dikasihin siapa, mau dikasihin siapa. Kan begitu kan? Saudara-saudara, kalau misalnya kita punya istri kita dapat warisan dari orang tuanya, sawah atau ke tanah di kampung. Suaminya nggak punya hak, kan begitu kan? Kalau tiba-tiba istrinya bilang, udahlah tuh bagian saya di kampung buat ade aja di sono. Suaminya nggak boleh. Sayang itu, biar 20 juta, duit itu kita kata gitu. Dijual kalau 20 juta, nggak boleh kita. Itu hak dia. Kan begitu kan? Sama juga begitu, istri kalau suaminya tiba-tiba mau memberikan apa yang dia punyai gitu kan, milik dia, itu hak dia. Itu secara konsep fikih, Pak. Makanya para ulama hanya mengatakan ketika Nabi bilang sama Bashir, kalau bisa jangan, itu hanya dihukumi makruh. Bagusnya seorang bapak kalau ngasih anak, ya hibah pada salah satu anak, mestinya anak yang lain diapain tadi? Dikasih. Hanya itu saja, tapi itu anjuran moral bagusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang dalam posisi itu sebagai anak? Nah ini. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita dalam posisi sebagai anak atau anak buah, bos kita, pimpinan kita ngasih umroh sama si Fulan, kita yang udah kerja lamaan gak dikasih. Itu kadang-kadang orang suka ngeluh. Nah, gue yang udah 20 tahun gak diberangkatin, dia baru 5 tahun diberangkatin. Suka ada gak yang ngomong kayak gitu? Keluar gak omongan kayak gitu? Bos mah payah nih, gak adil. Nah, sebenarnya bukan bos yang gak adil. Anda salah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati bos kita berangkatin orang lain, bukan kita, gitu loh. Kan begitu intinya. Sama kayak tadi orang tua, saudara-saudara, orang tua tiba-tiba yang menggerakkan hati orang tua kita ngasih kakak kita ini, adik kita ini, kita kok ini, gitu loh. Nah, kalau orang berpikir hakikat secara panjang ini, secara panjang kita mikir hakikat, maka kita akan mengikuti apa yang dikatakan Abu Utsman, mundu arba'ina sana, ya, sudah 40 tahun saya melatih diri saya, ma'aqamanillahu ta'ala fi halin fakarihtuhu wala naqalani ila ghairihi fasakhattuhu. Sudah 40 tahun saya itu melatih diri. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan saya di satu tempat, saya tidak akan merasa tidak suka. Ya, saya ridhoi. Kalau Allah memindahkan saya ke tempat lain, gak pernah marah saya. Nah, kenapa? Karena kau akan marah juga percuma. Ngelawan kehendak Allah. Saudara-saudara. Nah, ini kita bicara hakikat. Nah, makanya kalau orang yang sudah ngaji tasawuf, bapaknya bilang, lu sawah aja, rumah buat anu, lu gua kasih itu, yang anu buat anu. Jangan dihitung pakai rupiah. Kadang-kadang manusia nih yang gak pernah ngaji tasawuf dihitung. Lah bagian saya itu kalau saya total cuma 200 juta, lah dia 400 juta, lah gedean dia, banyakan dia. Lah hibah ini hibah bukan warisan. Kalau orang tidak pernah ngaji tasawuf, dia protes. Pak, bapak nggak adil, Pak. Kalau orang nggak pernah ngaji tasawuf, dia akan protes sama bapaknya kan. Bapak nggak adil, Pak. Tapi kalau orang yang ngaji tasawuf tidak akan protes, karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan siapa hati bapaknya. Wong itu hak bapaknya. Saya mau dikasih gini gitu, nggak pernah protes. Maka besok-besok Anda kalau tahlilan, sebelahnya dikasih berkat 2, Anda 1, jangan protes. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati sahibul bait itu ya, ngasih dia 2, berkatnya kita dikasih berapa? 1. Itu aja. Yang paling gampang ngamalinya pada berkat gitu loh ya. Waduh, dia dikasih 2, gue cuma 1. Gue sama-sama ustadz, kenapa gue cuma 1, dia 2 gitu katanya.
sama-sama imam masjid gitu ya. Saudara-saudara, sampai di sini ta'lim kita. Semoga bermanfaat pada nasihat pertama dari bab ini ya. Adabul arif, yang membahas tentang adabnya orang yang mau belajar kemakrifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimis sultan. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballahi wa hubba man nahabbah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.